Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa binasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin. Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Untuk anak-anakku sekalian kelas 11 SMK Tunas Harapan Pati yang saya banggakan, untuk menyambung materi kemarin yaitu membaca Quran Surat Ali Imran ayat 190-191, maka kali ini Pak Slamet Haryanto akan menerangkan tajwid dari Quran Surat Ali Imran ayat 190-191. Untuk itu, sebelum saya mulai pembelajaran daring pada pertemuan kali ini, selalu niatkan untuk menuntut ilmu meskipun jaraknya sangat jauh, kita belum bisa bertatap muka, dan niatkan hati untuk selalu bersabar dan ikhlas dalam menuntut ilmu, agar apa yang akan saya sampaikan nanti dapat diterima dengan baik. Saya akan mengulangi bacaan dari Quran Surat Ali Imran ayat 190-191 sebelum nanti saya menjelaskan tentang tajwid dari Quran Surat Ali Imran ayat 190-191. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار صدق الله العظيم. Setelah kalian mendengarkan bacaan dari Quran Surat Ali Imran ayat 190 sampai 191, maka saya akan membahas tajwid dari Quran Surat Ali Imran ayat 191 sampai 191. Untuk kali ini saya akan membahas tajwid dari Quran Surat Ali Imran ayat 190 dulu. Yang pertama, tajwid yang pertama adalah inna. Di sini ada namanya bacaan gunnah musyaddadah. Karena apa? Karena ada nun bertasydid. Jadi setiap ada nun dan mim bertasydid maka dinamakan bacaan gunnah musyaddadah. Itu cara membacanya berdengung agak lama. Jadi inna tidak boleh, inna tidak boleh. Jadi bacaannya adalah inna. Yang kedua ada fi. Fi di sini adalah matobi'i. Karena apa? Kasroh diikuti ya sukun. Jadi definisi dari matobi'i itu adalah apabila ada fathah diikuti alif, kasroh diikuti ya sukun, dhammah diikuti wawu sukun, itu dibaca matobi'i. Cara membacanya panjangnya satu alif. Jadi inna fi. Yang ketiga adalah khalqis samawati. Di sini ada khalqis samawati, as-samawati. Ini adalah idgham syamsiyah. Karena apa? Ada alif lam atau al-ta'rif bertemu dengan salah satu huruf syamsiyah yaitu huruf sin, dan matobi'i karena ada fathah diikuti alif. Jadi di khalqis samawati ini ada 3 macam bacaan. Yang pertama adalah idgham syamsiyah.
yaitu al-ta'rif bertemu sin. Sin di sini adalah huruf dari syamsiyah. Ciri dari huruf syamsiyah itu adalah ketika ada al-ta'rif, huruf sinnya itu berharokat tasdid. Jadi sin ini memiliki harokat tasdid, maka ini adalah ciri dari idgham syamsiyah. Yang berikutnya adalah ma, di sini ada fathah diikuti alif, wa, di sini ada fathah diikuti alif. Jadi khalqis samawati ini memiliki 3 hukum bacaan tajwid. Yang berikutnya adalah wal ardi, ini adalah idgham qamariyah. Karena apa? Karena ada alif lam atau al-ta'rif bertemu dengan salah satu huruf qamariyah, yaitu ini berupa alif. Makanya al-qamariyah ini cirinya agar mudah dipahami adalah setelah al-ta'rif tidak ada huruf yang berharokat tasdid. Kalau asyamsiyah hurufnya berharokat tasdid. Kalau al-qamariyah tidak berharokat tasdid. Yang berikutnya adalah wakhtilafi, yaitu mat tabi'i karena ada fathah diikuti alif. Ada lagi al-laili, ini idgham syamsiyah karena ada alif lam atau al-ta'rif bertemu dengan lam. Ada lagi wan nahari, ini adalah idgham syamsiyah karena ada alif lam atau al-ta'rif bertemu dengan nun, dan hanya ini adalah matobi karena ada fathah diikuti alif. Jadi wan nahari ini ada 2 hukum bacaan. La ayatil li ulil albab, la ayatil li uli. Jadi ini ada idgham bila gunnah karena ada tanwin bertemu dengan lam. Jadi idgham bi gunnah itu apabila ada nun mati atau nun sukun atau tanwin. Tanwin itu fathah tain, kasroh tain, dan dhammah tain, itu bertemu dengan 2 huruf hijaiyah yaitu lam dan ro. Ini jadi bacanya la ayatil liuli. Jadi kasroh tainnya langsung masuk ke dalam lamnya atau ro-nya. Ada al-babi, ini idgham izhar qamariyah. Karena apa? Ada alif lam atau al-ta'rif bertemu dengan alif. Dan ini ada bacaan lagi yang terakhir adalah al-babi, ini adalah mat arid li sukun. Karena apa? Karena mat tabi'i diwaqafkan, itu berarti menjadi mat arid li sukun. Jadi mat tabi'i ketika berada di akhir ayat atau diwaqafkan itu berubah menjadi mat arid li sukun. Yang berikutnya adalah tajwid dari Quran surat Ali Imran ayat 191. Yang pertama alladzina, ini idgham syamsiyah karena ada alif lam atau al-ta'rif bertemu dengan huruf syamsiyah, rupanya adalah lam. Ya, makanya cirinya di sini lamnya berharokat tasdid. Yazkuruna, ini matobi sebab ada dhammah diikuti wawu sukun. Ada lagi Allah, ini adalah al-ta'rif. Yazkurunallah, ini adalah al-ta'rif. Al-ta'rif, mohon maaf, ini ada lafaz jalalah dibaca tafhim karena ada lam jalalah didahului dengan fathah. Tidak hanya fathah tapi dhammah juga. Jadi ketika ada lafaz jalalah sebelumnya ada huruf yang berharokat fathah ataupun dhammah, maka itu lafal jalalahnya dibaca tafhim, artinya adalah tebal. Yazkurunallaha. Ada lagi qiyaman, ini adalah mat tabi'i karena ada fathah diikuti alif. Ada lagi qiyaman wa qu'udan, ini adalah idgham bi gunnah karena ada tanwin bertemu dengan wawu tidak dalam satu kalimat. Ini adalah idgham bi gunnah. Kalau dalam satu kalimat itu menjadi bukan idgham bi gunnah tapi izhar mutlak itu. Jadi tidak didengungkan, bahkan harus jelas tidak boleh berdengung. Contohnya adalah lafaz dunya, itu ada non sukun bertemu dengan ya. Lah ya ini adalah huruf idgham bi gunnah. Jadi definisi dari idgham bi gunnah itu sendiri adalah apabila ada non sukun atau tanwin itu adalah fathah tain, kasroh tain, dhammah tain, itu bertemu dengan 4 huruf yaitu ya, nun, mim,
wawu. Lia mau, jadi tanwinnya ini langsung masuk ke huruf wawunya, atau masuk ke huruf ya-nya, atau masuk ke huruf idgham bi gunahnya, atau huruf idgham. Lia mau. Jadi idgham itu artinya adalah dimasukkan, bi gunah itu disertai berdengung. Tuh, idgham bi gunah. Ada lagi waqudan. Waqudan ini adalah matopi karena ada dhammah diikuti wawu sukun. Yang berikutnya adalah waqudan wa ala junubihim. Waqudan wa ala ini idgham bi gunah karena ada tanwin bertemu dengan huruf wawu tidak dalam satu kalimat. Waqudan junubihim ini matopi karena ada wawu dhammah diikuti wawu sukun. Junubihim wa yatafakkaruna ini adalah izhar syafawi sebab mim mati bertemu dengan salah satu huruf izhar syafawi yaitu huruf wawu. Junubihim. Jadi untuk tugas yang pertama, mohon untuk anak-anakku kelas 11 mencari contoh dari bacaan mim sukun. Jadi saya terangkan mim sukun itu hukum bacaannya ada 3. Yang pertama adalah idgham mimi atau idgham mutamathilan, yaitu mim sukun bertemu dengan mim. Ada lagi mim sukun bertemu dengan ba, namanya adalah ikhfa syafawi. Mim sukun bertemu dengan ba itu ikhfa syafawi. Ada lagi yang ketiga adalah idhar syafawi. Contohnya mim ini definisinya adalah mim sukun atau mim mati bertemu dengan selain mim dan ba. Itu adalah idhar syafawi. Dan nanti tugasnya adalah mencari hukum bacaan masing-masing dari mim sukun bertemu dengan mim atau idgham mimi atau mutamasilan itu 2 hukum bacaan. Ikhfa syafawi mim mati bertemu dengan ba 2 contoh atau 2 bacaan, 2 contoh. Yang ketiga adalah izhar syafawi, contohnya adalah junubihim wa yatafakkarunya. Ini adalah satu contoh dari izhar syafawi. Jadi nanti tugasnya saya ulangi, mencari hukum bacaan mim sukun bertemu dengan mim sukun bertemu dengan ba, dan mim sukun bertemu selain mim dan ba, masing-masing 2 hukum bacaan, masing-masing 2 contoh, disertai lafadznya seperti ini dan disertai alasannya seperti contoh yang ini. Saya lanjutkan lagi. Yatafakkaruna yaitu matobi karena ada dhammah diikuti wawu sukun. Fi ini matobi karena ada kasroh diikuti ya sukun. Ada lagi idgham syamsiyah karena ada al-ta'rif bertemu dengan huruf syamsiyah yaitu bentuknya adalah sin. Dan di sini mawa ini adalah matobi karena ada fathah diikuti alif. Wal ardi ini adalah idgham qamariyah karena ada al-ta'rif bertemu dengan alif. Yang berikutnya adalah rabbana. Ini matobi karena ada fathah diikuti alif. Ma ini juga matobi karena ada fathah diikuti alif. Terus ada lagi kholaq wa'ta, ini adalah qalqalah sughra. Definisi dari qalqalah sughra itu adalah apabila ada huruf qalqalah yaitu baju di toko, ba, jim, dal, qa, qaf itu berharokat sukun. Itu namanya bacaan qalqalah sughra. Ada lagi yang namanya qalqalah kubra yaitu apabila huruf qalqalahnya itu matinya tidak asli atau matinya karena diwakafkan atau karena di akhir ayat, contohnya kul huwallahu ahad. Lah dalnya itu ahadun berharokat nomahtain karena diwakafkan menjadi ahad, itu qalqalah kubra. Ada lagi hadza, ini matobi'i karena ada fathah diikuti alif. Batila ini juga matobi'i karena ada fathah diikuti alif. Batilang subhana ini
ikhfa hakiki karena ada tanwin bertemu dengan salah satu huruf ikhfa yaitu bentuknya sin. Huruf ikhfa itu ada 15. Jadi apabila ada non sukun atau tanwin bertemu dengan huruf 15 itu maka dibaca ikhfa. Cara membacanya adalah samar-samar atau secara Jawa berengeng. Batilan subhanaka. Subhanaka ini adalah bacaan matobi'i. Sakina ini juga matobi, azaba ini juga matobi. An-nari ini ada dua hukum bacaan yaitu idgham syamsiah yaitu al-ta'rif bertemu dengan non dan mat ariflit sukun ini karena ada waqaf, ada matobi bertemu dengan huruf hidup di akhir ayat atau diwakafkan maka menjadi bacaan mat ariflis sukun. Jadi jangan lupa apa yang saya sampaikan ini dipelajari terus dan dikembangkan di ayat-ayat Al-Quran yang lain. Ini adalah sedikit dari hukum bacaan di dalam Al-Quran atau di dalam ilmu tajwid. Untuk pertemuan kali ini saya cukupkan sekian. Kita sambung pertemuan berikutnya yaitu tentang kandungan dari Quran surat Al-Imran ayat 190 ayat 191. Jangan lupa PR yang saya kasihkan tadi ada 3 hukum bacaan dan nanti kalian juga harus setelah mencari itu kalian juga harus punya catatan tersendiri meringkas materi yang sudah saya sampaikan pada pertemuan daring minggu ini. Untuk itu saya cukupkan sekian. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.